Bu Elsa, berarti berapa pasal salah satu yang melaporkan? Jangan. Kita datang baik-baik kok. Ini mau ngapain nih, Bang? Mau nganterin surat kita nih. Mengantarin surat dan banyak yang tersirat juga yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Karena apa menjawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang 55M. Ini UMKM lagi Elsa, geruduk Elsa. Kenapa nggak dikembalikan sama Bu Elsa? Gitu loh. Malah kabur nih, kami nganterin surat minggu Yang penting kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini, ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Bu Elsa ada di sini kan teman-teman itu. Bos ojek ini di bos saya. Secara langsung, bahkan ada rekamannya, Ibu Elsa ada dan banyak saksi. Oleh karena itu nggak ada alasan untuk mereka tidak bisa menerima meskipun sepucuk surat cinta. Ya, surat cinta nih, sepucuk surat cinta untuk Ibu Elsa Sharif. Nggak ada alasan untuk kalian tidak terima surat kami. Ya, kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan tadi kami tidak teriak-teriak. Tapi begitu kalian memancing kami untuk bersuara, maka kami akan suara demi kebenaran. Gue nggak salah lihat kan tuh tadi tuh Mbak Elsa kabur. Kenapa itu? Lagi preskon malah kabur. Kenapa sih, ada apa gue salah lihat Mbak Elsa kabur? Kenapa sih tuh Mbak Elsa Sharif kabur begitu? Lagi preskon sama Kak Sela, katanya kabur. Kenapa bisa kabur begitu? Mana belibet ngomongnya. Aduh. Buat sambal setan, gimana preskonnya? Seru nggak? Masa pengacara Anda kabur diadang sama korban UMKM? Gimana? Aduh, sambal setan kurang pengetahuan, kurang ilmu cara milih lawyer. Ya, kalau bisa cari lawyer itu jangan ada yang lagi bermasalah gitu. Udah tahu lawyernya lagi bermasalah, jadiin lawyer lo. Udah jelas lo bermasalah, tambah masalah. Kemarin masalah produknya yang masih banyak banget ada di e-commerce. Tinggal search di e-commerce sudah banyak banget. Sekarang pilih pengacara. Itu kenapa nggak di-search dulu di Google nama pengacaranya? Itu kan lagi preskon. Kenapa kliennya ditinggal, Ibu? Kalau misalnya lagi preskon terus ditinggalin, itu kliennya mau ngomong apa, Bu? Masa nanti pengacara punya pengacara? Jadi arisan pengacara dong nanti itu preskonnya. Dari acara press conference-nya Kak Shell berubah menjadi acara temu kangen antara peserta UMKM dan pengacaranya Kak Shell gitu. Di tengah-tengah nih, jadi harus dibubarkan gitu. Gue aja sampai bingung gitu ngelihatnya. Ini gimana konsepnya? Ini kayak mengulang kejadian beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu ditemuinnya sama Kak Nikmir, kalau yang ini sama korban UMKM. Ditambah lagi para pesertanya itu datang dengan bawa kamera gitu. Tapi dengan alasan silaturahmi. Mampus nggak tuh? Kan? Bingung nggak tuh kan? Gue sampai bingung sendiri. Lu kalau mau ngeliat, lu lihat nih VT-nya ini. Bu Elsa, berarti berapa pasal salah satu yang melaporkan? Jangan. Kita datang baik-baik kok. Ini mau ngapain nih, Bang? Mau nganterin surat kita nih. Mengantarin surat dan banyak yang tersirat juga yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Karena apa menjawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang 55M. Ini UMKM lagi Elsa, geruduk Elsa. Kenapa nggak
kembalikan sama Bu Elsa gitu loh. Malah kabur nih dari kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini, ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Bu Elsa ada di sini sama teman-teman. Bos ojek ini di bos saya. Secara langsung, bahkan ada rekamannya, Ibu Elsa ada. Dan banyak saksi. Oleh karena itu, nggak ada alasan untuk mereka tidak bisa menerima meskipun sepucuk surat cinta. Ya, surat cinta nih. Sepucuk surat cinta. Siapa di sini yang udah nonton press course-nya Ular semalam? Pas pertama kali gue nonton press course-nya Ular semalam, cuman satu pertanyaan gue, kok ada putri kecil Ayah kerudung orange di sebelah si Ular? Pas gue lihat lagi tuh kan, gue deketin handphone gue, oh Elsa Frozen. Ya udah dah tuh, kata gue mah mereka cocok dah tuh, Elsa Frozen sama Ular, soalnya mereka berangkat dari sakit hati yang sama. Nah, kedatangan si Elsa Frozen di sini itu jadi pengobat buat si Ular, kayak Kalpanak sama Panonya. Cuman sempat gue mikir, ini beneran Elsa Frozen apa Rhoma Irama, soalnya suaranya bergetar banget. Gue sih cuma saran aja nih ya, soalnya pasti kan ketemu sama NM. Pasang dulu ringnya. Ular, gimana jadi preskon di Miami sayang? Gak ada yang bisa dipercaya mulutnya. Ganti-ganti terus. Hidupnya tantrum terus. Bullshit palsu ya, kepalsuan penuh. Ngomongnya mau preskon di Miami ya. Ini buat Nikmir kalau nonton, nitip air panas. Kalau nggak lala aja pelayanmu untuk jatuhin kuah di baju dia ya, biar melep. Data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024. Tuh ya, tadi malam Sheila Sokya udah konferensi pers ya. Tak kirain siang, ternyata malam, dan dia didampingi oleh Elsa Sarif sebagai pengacaranya ya. Di situ Sheila Sokya bilang kalau dia melaporkan Doktif atas penyebaran data pribadi ya. Dan ini ada cuplikan yang membuat aku tuh pengen komentar banget. Jatuh ini kan mata pencaharian orang. Kasihan kan kami ini suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 4 anak. Tiba-tiba dilakukan demikian, sadis tuh orang. Dan sumpah saya nggak kasihan bu, nggak bakal kasihan. Lagian dia juga lebih kaya dari saya, ngapain saya kasihan sama orang yang lebih kaya? Tuh, contohnya, dia bisa tuh nyewa ibu sebagai pengacara. Lagian lebih sadis mana sih Bu Elsa? Sheila yang jual produk overclaim dengan harga selangit, ataupun produknya yang ada hakinya itu yang berbahaya, atau Doktif yang memang mereview benar-benar ini produk overclaim atau enggak untuk menyelamatkan uang ibu-ibu kayak saya bu. Lagian saya tuh bukan orang kaya ya bu yang bisa langsung beli skincare misalnya mau berapa juta tinggal langsung aja, enggak. Tapi saya tuh harus nyisihin duit dari uang jajan lah, uang apalah buat beli skincare. Jadi itu tuh benar-benar bermanfaat banget apa yang Doktif kasih tahu ke kita itu. Dan ada lagi ya cuplikan yang pengen aku komentar lagi. Kita mau menelus-nelus aja lah. itu dikunci dari si pembersih. Iya benar, itu yang kunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Ini kelihatan ya kayaknya Bu Elsa belum nonton konferensi persnya Doktif kemarin ya, yang dia ngeliatin CCTV dari rumah makannya ya. Kelihatan banget tuh di situ kalau ada seorang itu yang katanya ajudannya Rahma itu jagain pintunya ya. Coba deh kalian lihat lagi deh konferensi persnya Doktif itu siapa yang nutup pintunya itu, siapa yang jagain pintunya, bisa kelihatan banget. Mau di Google ataupun di YouTube ataupun di TikTok ini kalian cari deh. Dan ternyata kemarin itu selain Sheila Sokya ditungguin oleh wartawan untuk konferensi persnya, ternyata Ibu Elsa Sarif juga ditungguin oleh beberapa orang yang menyatakan sebagai UMKM ya. Surat dan banyak yang tersinggung juga yang perlu kami sampaikan, mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah, ya sampai kirim foto ke rumah. Karena tanpa dijawab ini. Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang 55M kenapa dipakai Elsa? Produk Elsa. Dan aku tuh nggak tahu ya ini kasusnya apa ya. Tolong dong kalau ada yang tahu, soalnya uangnya gede banget nih, 55M uang UMKM, dan udah bertahun-tahun juga Bu Elsa itu tidak mau menemui mereka ya. Tolong ya kalau ada yang tahu tolong di komen di bawah ya biar kita sama-sama tahu ya ini kasus apa. Itu Doktif layak enggak nge-review barang orang sedangkan dia aja jualan. Itu sama aja menjatuhkan dagangan orang ya. Kalian tahu kan peraturannya? Mau dagang aja. Ngerti nggak ya?
Kalau lu berjualan tapi lu mereview barang orang, itu sama aja dengan menjatuhkan orang lain. Itu nggak boleh sayang. Lu lihat tuh komentarnya si Uya Kuya tuh. Itu bagus tuh Uya Kuya tuh. Ya. Selama dia berbisnis yang sama ya, itu nggak elok. Ngerti nggak? Nggak elok, nggak pantas untuk mereview. Paham kalian ya? Lu lihat komentarnya si Uya Kuya ya. Lihat komentarnya Uya Kuya. Dan kenapa si Dokpeng itu melindungi reseller yang indikasi menjual yang barang abal-abal. Kenapa harus dilindungi? Kok orang nggak bener kok dilindungi? Apa nggak salah itu? Harusnya laporkan sayang. Ya, harusnya dilaporkan. BPOM kan udah ngomong. Kan begitu dong. Cerdaslah kalian dikit ya. Cerdas sedikit kalian, jangan digoblok-goblokin dulu kalian. Jadi jangan digoblok-goblokin mulu. BPOM sudah mengeluarkan perintah. Apalagi orang tersebut adalah berbisnis yang sama. Itu nggak boleh sayang. Paham? Ya. Timbulnya seakan menjatuhkan dagangan lawan. Kan begitu dong. Ya. Dan kenapa yang diserang cuma Sela dan Sela? Ada apa denganmu, Dokpeng? Ya. Ngerti nggak? Dan nggak boleh melindungi reseller yang menjual krim abal-abal. Laporkan. Kok ini malah disembunyikan? Sampai detik ini loh, masih belum mau bilang. Siapakah yang mendalangi semua itu? Tanda tanya besar sayang. Ya, tanda tanya besar. Siapa di belakang? Tapi jujur ya, di tengah huru-hara dunia skincare ini, sekarang aku respect sama salah satu owner. Sekarang, dulu sih enggak, karena dulu dia agak defensif. Sekarang udah enggak lagi soalnya. Owner Deviana Skincare. Sekarang dia udah banting setir jualan baju lagi. Cuma memang kalau aku ngikutin cerita sebelumnya, Melvina ini memang agak bengak. Enggak ngerti mana orang yang baik, mana orang yang manfaatkan dia gitu ya. Ya mudah-mudahan selanjutnya si Melvina ini bisa lebih pinter lah ya, memilah mana yang baik, mana yang betul. Jangan lagi gampang dibodoh-bodohi gitu ya. Kalau masalah overclaim aku angkat tangan lah, aku nggak ngerti ceritanya kayak mana di internal sana, yang mafia yang mana. Intinya kita positive thinking aja, mungkin dia memang nggak tahu. Karena kan dalam berbisnis itu semakin bertambah besarnya bisnis kita, pengetahuan kita akan bisnis itu pun juga harus semakin dalam, harus semakin besar. Karena kita nggak boleh berhenti belajar. Jangan sampai kita dibodohi orang, kurang aware, ujung-ujung imbasnya kena ke kita. Keluarga emosi, jadi waktu mereka ibu gak update pasti. Harusnya ibu menjelaskannya itu lebih lantam, seperti waktu SS ngelablak Doktip sama timnya ya, sama tim ubur-uburnya. Ibu tahu lantamnya seperti apa waktu SS ngelabrak Doktip, sampai tunjuk-tunjuk kayak gini, sampai dia gini nih, karena saking Doktipnya itu tinggi jadi kayak gini nunjuk-nunjuknya nih SS nih. Harusnya ibu lebih lantam seperti itu ngejelasinnya waktu SS lagi ngelabrak Doktip. Satu Indonesia juga tahu ibu waktu SS ngelabrak Doktip. Coba ibu lihat, harus update tahu ibu itu. Karena Indonesia itu, satu Indonesia itu saksinya. Waktu SS sampai tunjuk-tunjuk kayak gini, sampai dangah kayak gini nih. Jangan dihina dong orang yang bopeng mukanya. Sebel deh gue. Gue juga bopeng, say. Gue juga bopeng. Ini perkara bopeng muncul lagi gara-gara kemarin Doktip sempat rame-rame. Terus dia bilang dia mukanya bopeng gara-gara pasien COVID, ngurusin pasien COVID. Kalau menurut gue bopengnya Doktip itu adalah bopengnya mulia sih. Ya kan, ngurusin orang sakit. Mau gak mau harus pakai APD banyak, berlapis-lapis. Mungkin keringetan, minyaknya jadi berlebih. Akhirnya muncul jerawat dan akhirnya bopeng gitu kan. Nah beda sama gue. Kalau gue bukan bopeng yang mulia nih, gue bopeng gue memang gara-gara gue kayak mungkin hormon kali apa gimana, gue nggak tahu. Dari SMP muka gue udah jerawatan, ya kan? Tapi sorry ya, gue jerawatan dulu waktu SMP bukan artinya gue jorok, ya. Dan bukan artinya mak bapak gue dulu miskin gitu ya, yang sampai nggak bisa beliin gue skincare gitu loh. Dari kecil, dari SMP tuh mak bapak gue tuh ya sering banget beliin gue skincare, sering banget beliin gue sabun cuci muka buat meredakan jerawat gue. Bahkan
emak gue saking gatalnya gitu ya, dia bawa gue ke klinik kecantikan buat gue tuh di facial gitu loh. Nah justru gara-gara facial itulah mungkin gue jadi bopeng. Karena mungkin zaman dulu waktu gue masih SMP gitu kan treatmentnya itu tuh kan masih kayak kuno, masih jadul gitu kan. Jadi mungkin gue jerawatnya dipencet-pencet, akhirnya mungkin pencetnya nggak bener, jadilah bopeng gitu. Intinya nih ya, kita tuh manusia nggak bisa milih jenis muka kita tuh kayak gimana ya. Gue kalau bisa milih, gue pengen muka gue jenis mukanya kayak Song Hye Kyo atau nggak kayak Park Bo Gum gitu loh. Tapi ya nggak bisa milih gitu kan. Ya pada akhirnya ya kita berjuang gitu kan, gimana caranya agar kulit muka kita tuh jadi lebih sehat gitu kan. Ya kayak gue sekarang nih, ya gue ngerasa muka gue udah sehat banget ya kan, karena nggak ada jerawat tuh kan, udah rapi, setitik pun gak ada jerawat. Tapi ya bopeng-bopeng gak bisa hilang, say, ya. Makanya lu juga aneh lu semuanya. Suka banget dengerin orang yang bilang, ini ada krim bisa menghilangkan bopeng. Gak bisa, sayang, ya. Kalaupun bisa paling tipis banget, ya. Gak bisa lu balik lagi ke pantat bayi, muka lu gak bisa, ya, gak bisa. Karena ya kalau misalnya ada krim yang bisa membantu menghilangkan bopeng, lu kasih tahu gue. Lu bayangin ya, gue sampai treatment buat ngilangin bopeng gue ini tuh ya, pakai mesin di Korea, tetap nggak bisa. Paling mentok cuma membantu sedikit agar bopengnya nggak terlalu dalam, itu doang. Tapi kalau krim, ya apalagi krimnya cuma 30.000, 50.000, ya lu jangan beli deh. Ya jujur aja nih gue. Jadi inti dari bacot gue pagi-pagi ini adalah, ya kalau lu udah punya bopeng ya udah, lu terima aja. Lu fokus untuk bagaimana caranya agar kulit muka lu tuh jadi lebih sehat aja, ya kan? Kalau bopeng lu ada di muka lu, ya udah, lu manusia, sayang, lu bukan manekin, ya yang mulus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak, lu manusia, sayang, pasti ada aja lah bekas luka kayak bopeng kayak udah, ya. Yang penting lu berjuang bagaimana agar kulit lu bisa jadi lebih sehat dari sebelumnya. Sekian. Kok bisa nih ya si Balsekia dapat lawyer yang katanya tukang tipu juga, katanya. Sampai di press conference mereka itu didatangin sama korbannya. And then dia kabur. Gila, ada aja dramanya ya. Tapi kalau nggak salah ini lawyernya ini yang pernah debat sama Nikita Mirzani di acaranya Bang Hotman Paris bukan sih? Yang Elsa Frozen itu. Let it go, let it go. Akhirnya dia go beneran. Dia ninggalin kliennya lagi press conference, anjir. Ada-ada aja nih drama. Mumpung lagi macet, gue mau komentar sedikit tentang masalah SS yang gue lihat-lihat sampai hari ini gak kelar-kelar nih guys. Guys, kemarin gue memang sempat speak up tentang ketidaksetujuan gue dengan cara pertemanan beliau yang menurut gue waktu itu kurang etis. Tapi that's it, itu aja yang gue komentarin. Tapi makin kesini so far gue lihat ini masalah jadi kayak bola liar yang kemana-mana. Netizen ini semakin kegiring dengan opini-opini yang belum tentu benar. Maksud gue begini loh, benar atau tidak opini-opini yang beredar sekarang itu bukan urusan kita, itu bukan kapasitas kita untuk mengotak-atik dapur orang, untuk mengotak-atik cara bisnis seseorang, utang piutang seseorang, itu bukan urusan kita. Kenapa ini serangannya tuh jadi kayak semakin personal ya? Menurut gue udah keterlaluan, kalian kulitin dia tuh udah sampai semuanya, sampai keluarga-keluarganya kena, suaminya kena. Terus gue lihat ada statement, itu baju dia tuh kemahalan, padahal bahannya murah, kenapa dijual mahal? Coy, bisnis is bisnis, yang dia jual karya, yang dia jual nih karya, bukan cuman bahan. Kalau lo cuman mau beli bahan, lo pergi ke Majestic. Ini kan dalam bentuk baju, hasil buah pemikiran seseorang yang dibuat dalam bentuk karya gitu loh, produk baju. Jadi kalian nggak bisa bilang, ini kemahalan bla bla bla. Ya kalau kalian nggak mampu dan kamu beli, nggak usah dibeli, nggak perlu dikulitin. Gue harap netizen bisa jadi netizen yang cerdas, bisa objektif dalam menilai suatu masalah kayak gini ya. Jangan gampang tergiring. Oke guys. Heh, SS, gue punya julukan baru buat lu sekarang. Kalau kemarin sambal setan, sekarang Sela Soang. Lu berisik soalnya Ini manusia fitnah. Gak takut.
Lantas apakah data ini juga fitnah? Sedangkan waktu data ini keluar, tidak ada data sanggahan yang diberikan oleh Kak Shell sebagai brand owner. Padahal kalau kita bicara aja soal masalah kortikosteroid, itu bisa menyebabkan telangiektasis, yang waktu itu bahkan ada orang bersedih karenanya. Ini kalau kombinasi ketiganya, Bang, ini bukan masalah yang biasa, ini serius. Ini bukan soal masalah berani atau tidak, Bang. Kalaupun misalnya saya berani sama Abang, itu bukan artinya jadi alasan bagi saya melakukan hal yang sewenang-wenang dan akhirnya malah meruntuhkan simpatik masyarakat kepada saya. Itulah alasan kenapa kita harus selalu berdiri di atas pondasi yang kokoh. Sebetulnya kita paham kan kenapa kepercayaan masyarakat itu seakan sulit sekali diraih kembali. Tentu kenapa permasalahan ini terus bergulir, pasti bukan karena hanya krim polosan ini saja kan. Tapi yang seharusnya brand owner yakini adalah bahwa krim ilegal berbahaya saja itu sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan dan nama brand. Belum lagi kita bicara soal efek samping customer-customernya. Belum lagi kita bicara soal kesulitan reseller dan distributornya. Belum lagi kita bicara soal ekosistem skincare yang terdampak olehnya. Maka kenapa jawaban seperti ini seakan kami tidak dapati dari Kak Shell? Apalagi semakin besar pengaruh, semakin besar pula responsibility yang harus kita emban. Maka kalau misalnya kejadian kemarin pecah, menyedihkannya adalah di momentum itu pula kami bisa menyuarakan apa yang sebelumnya kami tahan. Dia tuh dibayarin, asal kalian tahu. Dibayarinnya tahu nggak sama siapa? Pemasok merkuri terbesar di Indonesia, asal kalian tahu. Dia ini udah jolim. Aku tuh udah diam selama berbulan-bulan loh. Aku tuh udah pernah baik sama dia. Ini udah nggak bisa. Ya udah, dia mau bawa ke Polda, aku ikutin. Tapi dia harus bertanggung jawab ya. Aku pun ikut ke Polda. Iya, iya. Ke Polda sekarang. Polda Metro Jaya sekarang, ayo. Lebih enak malah. Lebih enak. Tanyain yang 20M. Iya, lebih enak. Lebih enak. Siapa? Ya, Iya, iya. Oke, datang. Suruh dokter aja sekarang sekalian. Telepon dokter aja. Biar kalian tahu semuanya fakta kebenarannya malam ini juga apa yang dilakukan sama si dokter Bopeng ini. Dia masih sekarang berlanjut dia review. mau salahkan aku dokter Bopeng. Tuntut, memang muka dia Bopeng. Dia meras bawa nama-nama instansi negara. DPR RI. DPR RI yang itu. Dia bakal berat